Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah jumpa lagi dengan saya Firmansyah pada pertemuan ke-11 mata kuliah jaringan komputer yang membahas tentang 7 layer OSI. Apa tuh 7 layer OSI? OSI itu merupakan sebuah singkatan dari Open System Interconnection yang merupakan hasil dari sebuah karya dari International Organization for Standardization ataupun ISO yang mampu menyediakan kerangka secara logika yang dibuat secara terstruktur untuk melakukan proses di dalam komunikasi di dalam jaringan komputer. Dalam jaringan komputer terdapat suatu lapisan-lapisan yang memiliki tugas yang berbeda-beda. Jadi nanti lapisan fisikal memiliki fungsi yang berbeda dengan lapisan data link. Lapisan data link memiliki fungsi yang berbeda dengan lapisan network. Lapisan network berbeda dengan lapisan transport, berbeda pula dengan lapisan session maupun dengan presentation sampai ke aplikasi. Apa sih perbedaannya? Kita sama-sama lihat. Sesuai dengan namanya, ada 7 layer, berarti ada 7 lapis. Lapisan pertama di fisikal hingga lapisan ke-7 di aplikasi. Kita coba bahas di lapisan pertama dulu, lapisan fisikal. Lapisan fisikal ini merupakan layer yang berada paling dekat dengan pengguna. Oke, coba kita bahas satu persatu. Yang pertama kita bahas adalah tentang lapisan fisikal. Fisikal ini merupakan layer yang berada paling dekat dengan pengguna. Layer ini bertujuan untuk melakukan pengaturan terhadap interface yang berbeda dari sebuah media transmisi. Biasanya digunakan untuk kabel ataupun konektor hingga ke arus listrik, bahkan sampai ke personal komputer kita. Nah, ketika sudah ada fisikal, di lapisan layer OSI nomor 2 masuklah ke dalam lapisan data link. Data link ini membahas sebuah frame yang bermain dengan MAC address. Data link ini menentukan pengamatan fisik dengan MAC address-nya, bukan menggunakan IP address. Jadi MAC address sudah terdapat di OSI layer 2 dan biasanya digunakan oleh protokol 802.3 itu berarti LAN ataupun 802.11 ataupun wireless LAN. Layer ini pun juga sudah mampu melakukan penyediaan transfer data yang lebih nyata karena sudah bisa menghubungkan beberapa fisikal ataupun beberapa end device agar dapat saling terhubung. Selanjutnya di atas lapisan layer data link masuk ke lapisan layer 3 yang sudah berada di lapisan network. Nah, lapisan network ini biasanya digunakan oleh device router. Berarti sudah ada IP address-nya. Tugas utama dari lapisan network ini adalah menyediakan fungsi routing. Jadi ketika kita sudah bermain di router, maka kita sudah masuk ke OSI layer 3. Tujuannya adalah untuk melakukan komunikasi beberapa network yang berbeda ataupun untuk menghubungkan beberapa data link menjadi ke dalam sebuah network. Nah, di atas lapisan network ada pula lapisan nomor 4, namanya lapisan transport. Sudah menggunakan lapisan seperti protokol UDP ataupun UDP serta SPX. SPX itu sequence packet exchange. Layer ini juga bertanggung jawab pada lalu lintas jaringan dan keselamatan data yang sedang ditransfer menggunakan port number. Jadi ada sebuah identitas berdasarkan port number. Port number itu apa sih? Port number merupakan jenis port, bukan port fisik. Jadi ada sebuah identitas port ID. Jadi sebuah komputer dapat menggunakan port yang berbeda-beda. Selanjutnya di atas lapisan transport ada pula lapisan nomor 5. Ini adalah lapisan session. Lapisan session itu apa? Lapisan session itu biasanya digunakan untuk melakukan pertahanan sesi baik di awal maupun di akhir sesi yang bersinkronisasi untuk melakukan perhubungan lapisan transport dengan lapisan presentasi. Sebagai contohnya, lapisan sesi ini adalah sebuah halaman web.
Lapisan sesi akan melakukan pengelolaan terhadap session antara browser di dalam sebuah komputer dengan sumber daya yang akan kita tuju. Jadi ada tampilan webnya. Sedangkan lapisan nomor 6, lapisan presentation, ini adalah untuk melakukan pengaturan ataupun yang melakukan konversi berbagai format seperti enkripsi, binary, sampai ke lapisan ASCII. Sedangkan lapisan layer application merupakan tempat untuk melakukan encapsulation data. Dikarenakan layer application merupakan penghubung utama antara aplikasi di tujuan dengan pengguna aplikasi di dalam jaringan internet. Selanjutnya, tentang physical layer. Physical layer merupakan yang mempunyai tujuan untuk menghubungkan akses ke dalam lapisan data link. Sebagai contoh, ini adalah sebuah perangkat yang berada di lapisan data link ataupun layer 2. Ini merupakan switch ataupun wireless LAN. Ini sebuah perantara jaringan kabel UTP ataupun media transmisi. Jadi physical address adalah sebuah media transmisi yang dihubungkan untuk laptop dengan sebuah perangkat jaringan agar dapat saling terhubung. Ada laptop menggunakan kabel UTP yang terhubung dengan wireless LAN ataupun dengan switch. Itulah fungsi dari physical layer penghubung. Nah, sedangkan untuk lapisan data link sublayer terdiri dari LLC yang bertujuan untuk melakukan komunikasi dengan lapisan jaringan yang lain ataupun untuk melakukan komunikasi jaringan satu dengan jaringan yang lainnya yang dipastikan dengan satu buah network yang sama. Untuk lapisan data link dia berjalan yang dibaca pertama kali adalah MAC address, bukan IP address. Jadi yang didefinisikan perangkat tersebut adalah menggunakan MAC address. Selanjutnya adalah standar data link layer ataupun standarisasi yang digunakan untuk membentuk sebuah data link layer. Ada IEEE. IEEE itu apa? IEEE itu adalah singkatan dari Institute of Electrical and Electronics, sebuah organisasi yang membadani ataupun melindungi ataupun yang mengayomi di dalam bidang teknologi informatika. Sedangkan ada pula standarisasi itu standarisasi dari negara Prancis, ataupun kalau di bahasa Indonesiakannya itu adalah seperti Persatuan Telekomunikasi Internasional. Kalau nggak salah bahasa Prancisnya itu ataupun bahasa Spanyolnya adalah International de Telekomunikasi. Jadi merupakan sebuah persatuan di bidang telekomunikasi internasional. Ada pula ISO, International Standardization Organization, dan yang terakhir adalah ANSI. ANSI ini merupakan standarisasi nasional dari Amerika ataupun Institut Standar Nasional Amerika. Jadi ada 4 buah standarisasi yang mengatur tentang pembentukan dari data link layer ini. Selanjutnya network layer yang berada di lapisan layer 3. Network layer itu digunakan untuk melakukan penghubung antara lapisan data link dengan lapisan transport. Protokol yang terbentuk di dalam network layer ada 2, ada IPv4 serta IPv6. IPv4 sudah lazim kita pelajari. IPv4 terdiri dari 32 bilangan bit dan IPv6 terdiri dari 128 bilangan bit. Nah, diharapkan teman-teman semua sudah di luar kepala untuk melakukan perhitungan subnetting ataupun CIDR di dalam alokasi alamat IPv4. Selanjutnya ada transport layer. Transport layer ini memiliki peran. Yang pertama adalah untuk membangun sebuah komunikasi di antara 2 buah aplikasi dan memberikan data di antara mereka. Jadi saling sinkronisasi aplikasi yang dibuka.
serta memberikan dukungan aliran data, melakukan pengontrolan ataupun control flow, serta multiplexing. Terdapat pula kendala yang terjadi di dalam transport layer. Keandalannya di dalam transport layer itu adalah dua protokol yang tersedia. Ada protokol TCP maupun UDP. TCP berarti seperti teks, UDP seperti audio, video, gambar. TCP mendukung keandalan, sementara UDP tidak. Jadi ini adalah perbedaan keandalan dari transport layer. TCP mampu mendukung keandalan. Masih berbicara di transport layer, transportasi data, TCP bisa digunakan untuk pembuatan database, web browser, server. Sedangkan UDP dia berbasis ke audio, biasanya ada live audio, video streaming, VoIP. Jadi saat ini ketika kita belajar menggunakan video streaming ataupun video, berarti kita sedang mengakses data UDP. Dengan kita mengakses sebuah website, berarti kita mengakses protokol di TCP. Nanti ketika kalian mencoba melakukan keamanan di dalam sebuah jaringan, bisa kita lakukan pemisahan. TCP mungkin trafiknya lebih baik, ataupun UDP trafiknya kita buat lebih limit. Jadi ada protokol ataupun melakukan pembatasan akses ke dalam jaringan berdasarkan protokol TCP maupun UDP. Sedangkan untuk aplikasi, presentation, serta session, layer aplikasi ini layer yang ke-7, layer presentation dan session layer ke-6 dan ke-5. Application layer lapisan yang paling dekat kepada pengguna, karena itu adalah langsung tampil ke kita sendiri, langsung ke end device. Serta protokol yang digunakan di dalam layer aplikasi ini adalah HTTP, ada pula HTTPS, ada FTP File Transfer Protocol, ada TFTP sampai ke DNS. Sedangkan untuk lapisan presentasi dan session layer itu dia mengandung beberapa format data. Format data berarti mungkin binary, ASCII, serta melakukan kompres untuk dan mencangkup pengenkripsian data. Umumnya lapisan presentation dan session digunakan untuk video. Video yang termasuk QuickTime. Dulu ada sebuah software juga ya untuk real QuickTime kalau nggak salah, dan Machine Picture Export Group ataupun format MPEG. Format gambar grafis yang umum digunakan pada lapisan presentation maupun session layer itu berupa format GIF, JPEG, dan PNG. Selain itu, session layer pun juga mampu menciptakan dan mempertahankan tampilan yang disediakan dari lapisan presentasi untuk memastikan ketika end device melakukan akses ke dalam browser tampilannya sesuai. Jadi ketika ada sebuah perangkat ataupun komputer melakukan akses ke dalam sebuah website presentation ataupun dia presentation, akan dipertahankan sesinya ataupun lognya di lapisan session layer. Session layer pun juga bisa bermain di user maupun password untuk hak akses. Jadi ada usernya mungkin name, passwordnya adalah tanggal lahir, itu bisa di lapisan sessionnya. Nah, application layer protokol yang berbicara tentang IP address ataupun lebih spesifik ke DNS, domain name service. DNS itu adalah untuk melakukan perubahan alamat IP menjadi sebuah nama agar lebih mudah dihafal. Contohnya adalah saya mempunyai sebuah website, contohnya indonesia.com dengan alokasi IP address 192.168.10.1. Mungkin ketika saya melakukan akses di website saya menggunakan alokasi 192.168.10.1. Sedangkan ketika kita sudah mendaftarkan DNS server, maka kita hanya dapat ataupun kita sudah dipermudah untuk melakukan akses menggunakan sebuah nama agar lebih mudah. Bayangkan ketika tidak diciptakannya DNS server, berapa banyak alokasi IP address yang harus kita hafal. Bahkan saya berpendapat mungkin teman-teman sampai hari ini pun juga tidak mengetahui ataupun tidak menghafal alamat Facebook, alamat YouTube, alamat yang sering kalian akses. Kalian hanya tahunya Facebook,
download YouTube saja tapi tidak mengetahui IP address-nya. Serta kenapa sih diciptakannya DNS ini? Komputer masih memerlukan alamat number yang sebenarnya sebelum mereka dapat melakukan komunikasi. Jadi ada alokasi IP address yang dirubah menjadi sebuah nama. Protokol DNS pun memungkinkan untuk menerjemahkan alamat IP menjadi sebuah domain. Jadi inti dari penggunaan DNS ini adalah merubah alamat IP menjadi sebuah nama agar lebih mudah untuk dihafal ataupun untuk kita aksesnya. Nah, selanjutnya masih berbicara di application layer yang bermain di IP address, ada pula namanya DHCP ataupun Dynamic Host Configuration Protocol. Di sini kita lihat jaringan komputer memerlukan informasi IP address untuk dapat berkomunikasi ke dalam jaringan komputer. Seperti yang pernah kita pelajari, jaringan komputer itu adalah hubungan dua buah device yang dapat saling terhubung untuk dapat berkomunikasi menggunakan media transmisi serta menggunakan alokasi IP address. DHCP pun memungkinkan untuk memberikan IP address secara otomatis. Jadi ketika ada 200 klien yang terhubung dalam sebuah jaringan, kita tidak perlu melakukan konfigurasi satu per satu. Kita hanya perlu membuat DHCP server, maka klien akan mendapatkan alokasi IP address secara otomatis. Serta DHCP pun mampu mendukung untuk penggunaan IPv4 maupun IPv6. Jadi sudah bisa digunakan untuk IPv4 dan IPv6. Nah, berikut adalah cara konfigurasi yang digunakan ketika kita ingin mencoba mengimplementasikan DHCP server di dalam sebuah router Cisco. Terdapat satu buah klien dan satu buah router. Router menggunakan interface Gigabit 00. Jika kita lihat interface Gigabit 00 akan dialokasikan IP address, diberikan IP address 192.168.10.1 dengan /24 ataupun subnet max yang kita jabarkan adalah 255.255.255.0 dan dipastikan untuk mengaktifkan interface tersebut menggunakan perintah no shutdown. Di sini ada sebuah perintah IP DHCP execute address. Perintah ini adalah maksudnya bukan merupakan range IP address. IP DHCP execute address adalah alokasi IP address yang tidak dapat digunakan. Jadi IP address 10.1 sampai 10.50 itu sudah dipastikan tidak dapat digunakan untuk DHCP client ataupun untuk PC yang terhubung. Serta alokasi 10.100 sampai 10.254 juga tidak dapat digunakan untuk DHCP. Jadi nanti range IP address pada klien akan mendapatkan di antara 10.51 sampai 10.99. Jadi execute address ini adalah batasan alokasi yang tidak dapat digunakan. Berbeda dengan vendor sebelah, range IP address yang didaftarkan adalah IP address yang dapat digunakan. Namun pada vendor Cisco, execute address ini adalah range IP yang tidak dapat digunakan. Lalu kita berikan pula dengan penamaan DHCP tersebut adalah jaringan komputer dengan networknya 10.0. Kenapa? Karena IP address yang digunakan adalah 10.1. Default router ini adalah alamat gateway yang akan didapat oleh klien adalah 10.1 dan jangan lupa perintah exit dan pastikan menggunakan perintah copy running startup config untuk melakukan penyimpanan. Nah, di klien jika kita lihat execute address adalah 10.1 sampai 10.50 dan 10.100 sampai 10.254, maka klien akan mendapatkan IP address dari 10.51 sampai 10.99. Jadi kalau di vendor Cisco, klien akan mendapatkan DHCP dari IP pertama. Sedangkan di vendor sebelah, DHCP klien yang didapatkan oleh klien adalah alamat terakhir ataupun 10.99. Sekarang tugas kalian, seperti biasa tugas ini harus kalian upload ke dalam blog kalian. Yang pertama adalah jelaskan fungsi-fungsi dari protokol di bawah ini sedikit, hanya 2 soal. Yang pertama adalah apa sih
fungsi ataupun pengertian definisi dari protokol ICMP ini serta fungsinya. Protokol POP3 fungsi dan tujuannya SMTP, FTP serta ARP. RP adalah Address Resolution Protocol, sinkronisasi. Nah, serta pula berikan penjelasan mengenai kelebihan dan kekurangan dari penggunaan EPv4 dibandingkan dengan penggunaan EPv6. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.